Dalam keheningan malam yang suci, di depan Ka'bah yang megah, sebuah misteri terungkap seiring bulan purnama bersinar terang. Aisyah, seorang wanita muda yang taat beribadah, menghadapi fenomena yang tidak hanya menguji imannya tetapi juga menantang norma-norma masyarakat sekitar. Bagaimana mungkin, di tanah suci, di tengah lautan jemaah yang mencari ketenangan, dia menjadi pusat kontroversi yang begitu besar? Ikuti kisah perjuangan Aisyah, di mana setiap detik membawanya lebih dekat ke kebenaran yang mungkin hanya bisa dijawab oleh langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Yang sudah like, komen dan subscribe saya ucapkan terima kasih, dan saya doakan masuk surga. Sebelum menyimak kisahnya, saya sarankan untuk menuliskan komentar dengan menuliskan sholawat sebagai bentuk rasa cinta dan penghormatan kepada Nabi kita. Kisah Aisyah dimulai dalam sebuah perjalanan spiritual yang tidak terlupakan, di mana hati dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Sebagai seorang wanita muda yang dipilih untuk menerima beasiswa karena prestasinya, Aisyah merasakan bahwa kesempatan ini bukan sekadar perjalanan, melainkan panggilan suci. Duduk di sisi jendela pesawat yang melintasi awan, Aisyah menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berdoa dalam hati. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memilihku untuk mengunjungi rumah MU, bisiknya, penuh dengan rasa hormat dan kekaguman. Pikirannya penuh dengan citra dan harapan tentang apa yang akan dia alami di Tanah Suci, memperkuat niatnya untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Ketika pesawat mendarat dan Aisyah menginjakan kaki di Tanah Suci Mekah, kegembiraannya semakin nyata. Ia dihantui oleh kisah-kisah yang telah ia dengar tentang keajaiban dan kedamaian yang dirasakan jutaan umat Islam di depan Ka'bah. Langkah pertama di Masjidil Haram adalah momen yang penuh emosi. Melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, Aisyah tak bisa menahan air matanya. Subhanallah, betapa sialnya aku berdiri di depan rumah MU. Ya Allah, ucapnya dengan suara bergetar. Orang-orang di sekitarnya juga tenggelam dalam doa dan pengabdian mereka sendiri. Tetapi bagi Aisyah, ini adalah dialog pribadi antara dia dan penciptanya, sebuah pernyataan iman yang kuat dan pribadi. Namun, keharmonisan ini tidak bertahan lama karena Aisyah mulai mengalami sensasi yang tidak dia mengerti pada malam terakhirnya melakukan tawaf, ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat ia berjalan dengan kaki yang lelah namun hati yang penuh, dia merasakan kehangatan yang tiba-tiba melingkupi seluruh tubuhnya, seolah-olah ada mantel ringan yang diletakkan di bahunya. Awalnya, dia mengira ini hanya efek kelelahan dan ketakutan yang mungkin dia alami karena intensitas ibadah dan cuaca di Mekah. Mungkin ini hanya efek dari perjalanan yang panjang, pikirnya, mencoba menenangkan diri sendiri. Namun, rasa ringan itu tidak seperti yang pernah dia rasakan sebelumnya, memberikan sensasi yang nyaris mistis, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada lebih dari sekadar kelelahan fisik. Perubahan fisik yang tidak terduga mulai muncul beberapa hari setelah pengalaman aneh itu. Aisyah terbangun satu pagi dan merasakan pakaian ihramnya terasa lebih ketat dari biasanya. Saat dia menatap cermin, dia menyadari bahwa kedalamannya tampak lebih besar. Kebingungan dan mulai ketakutannya. Berdiri di kamar mandi kecilnya, dia berdoa dalam kebingungan, "Apa yang terjadi padaku, ya Rab?" Pertanyaan itu berulang kali diajukan dalam doanya, karena tidak ada penjelasan logistik yang bisa dia pikirkan. Dia tidak pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya, dan ketakutan akan hal yang tidak diketahui membuatnya merasa sangat terlindungi meskipun dikelilingi oleh ribuan jamaah lainnya. Situasi ini tidak luput dari perhatian jamaah lain. Dengan perubahan fisiknya yang semakin jelas, bisikan dan pandangan penasaran mulai mengarah padanya. Saat dia berjalan melewati kerumunan jamaah, dia bisa merasakan mata yang menatap dan mendengar bisikan yang dilontarkan dari satu orang ke orang lain. Rumor tentang kehamilan misteriusnya mulai beredar, menambah kegelisahannya. Apakah dia hamil? Tanya seorang wanita kepada temannya dengan nada yang tidak bisa disembunyikan keherannya. Rumor itu menyebar dengan cepat, menambah beban emosional yang sudah berat di bahu Aisyah, yang baru datang untuk beribadah tetapi kini mendapati dirinya di tengah-tengah spekulasi dan misteri. Seiring waktu, kegelisahan Aisyah semakin memuncak. Perubahan pada dirinya yang semakin nyata tak terelakkan lagi menjadi perhatian pusat. Rasa takut yang mendalam pikirannya.
Saat malam hari di kamar penginapannya, terdengar isak tangisnya dalam kesendirian. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini," doanya penuh harap, mencari kekuatan dan pencerahan. Ketakutan ini bukan hanya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya, tetapi juga tentang bagaimana dia akan diterima oleh komunitas yang sedang melaksanakan ibadah haji bersamanya. Dalam keheningan malam, dia berusaha keras menemukan ketenangan dan mengumpulkan keberanian untuk menghadapi hari-hari mendatang. Namun misteri kehamilan tanpa penjelasan ini terus menghantuinya. Keesokan harinya, ketika Aisyah berkumpul kembali dengan jemaah lain untuk melanjutkan serangkaian ritual ibadah, dia merasakan hal yang berbeda dari sebelumnya. Bisikan tentang kehamilan misteriusnya semakin menjadi-jadi. "Apakah dia hamil?" tanya salah seorang jemaah dengan nada penasaran yang jelas terdengar oleh Aisyah. Kata-kata tersebut bagai gema yang terus menghantui pikiran, membuatnya merasa semakin terlindungi. Meski berada di tengah kerumunan yang sedang beribadah, Aisyah merasa sendirian dan terpencil. Situasi ini sangat berbeda dengan harapan awalnya tentang perjalanan spiritual ini. Alih-alih merasa didekatkan kepada Allah, dia merasa seolah-olah sedang diuji dengan cara yang paling tidak dia duga. Di tengah kebingungan dan desakan yang terus meningkat, Aisyah mencari dukungan. Zahra, teman sekamarnya, menjadi sumber kekuatan. "Kau tidak sendirian, Aisyah. Aku ada di sini untukmu," kata Zahra sambil menggenggam tangan Aisyah dengan hangat. Zahra, yang lebih tua dan dianggap bijaksana di kalangan jemaah, mencoba menenangkan Aisyah dengan kata-kata penuh empati dan doa bersama. Dia menyarankan Aisyah untuk berdoa dan meminta petunjuk dari Allah, percaya bahwa ada hikmah di balik semua yang terjadi. Momen itu memperkuat ikatan di antara mereka, memberikan Aisyah sedikit kelegaan dari beban emosional yang dia rasakan. Merasa sedikit lega, Aisyah memutuskan untuk mencari lebih banyak bantuan dan bimbingan. Bersama Zahra, dia mengunjungi seorang ulama yang dihormati di Mekah. Dengan hati yang tegang, Aisyah menceritakan segala yang terjadi padanya. Sang ulama mendengarkan dengan penuh perhatian, tangannya terlipat di pangkuannya, matanya menatap lembut ke arah Aisyah. Setelah mendengarkan semua, dia berbicara dengan suara yang tenang dan penuh wibawa, "Ini mungkin ujian dari Allah, atau tanda kebesarannya yang kita belum mengerti sepenuhnya." Kata-kata ulama tersebut memberikan perspektif baru bagi Aisyah, menenangkan hati meski masih menyisakan banyak pertanyaan. "Kau tahu, kisah Maryam yang kita dengar dan kita baca, mungkin terulang padamu, Aisyah," lanjut ulama tersebut, mencoba menyampaikan keadaan Aisyah dengan kisah keajaiban dalam Islam. Aisyah terkejut mendengar perbandingan tersebut. Maryam, sosok yang sangat dihormati dan dikagumi, kini secara tidak langsung dikaitkan dengan situasi yang dia alami. Seperti Maryam, mungkin ini adalah bentuk lain dari keajaiban yang Allah perlihatkan kepada kita, kata ulama itu lagi. Mendengar ini, Aisyah merasa seakan mendapat pencerahan sekaligus beban baru. Dia mulai mempertimbangkan kemungkinan bahwa apa yang terjadi memang sesuatu yang sangat luar biasa dan mungkin, seperti kata ulama, sebuah keajaiban yang perlu dia hadapi dengan sabar dan percaya penuh kepada kehendak Allah. Pagi itu, berita tentang kondisi Aisyah telah menyebar luas antara para jemaah haji. Persoalan ini tidak hanya menimbulkan simpati, tetapi juga skeptisisme dan tuntutan agar Aisyah membuktikan keasliannya. "Kami perlu tahu apakah ini benar-benar keajaiban atau hanya rekayasa," tegas seorang jemaah yang berbicara mewakili sekelompok kecil yang berkumpul di depan tenda Aisyah. Mereka menuntut agar Aisyah menjalani pemeriksaan medis yang lebih mendalam untuk memastikan kebenaran dari klaim yang mulai terdengar. Desakan ini membuat Aisyah merasa terpojok, namun juga menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar dari situasi ini. Dengan berat hati dan penuh kecemasan, dia setuju untuk pergi ke rumah sakit lokal demi memenuhi permintaan para jemaah dan untuk mengklarifikasi masalah di mata mereka. Ditemani oleh Zahra dan beberapa petugas dari rombongan haji, Aisyah melangkah ke rumah sakit di Mekah. Perjalanan ke rumah sakit itu terasa seperti sebuah prosesi yang penuh dengan emosi bercampur. Rasa takut akan hasil yang mungkin mengubah hidup dan harapan bahwa semuanya akan terbukti sebagai keajaiban yang tidak perlu dipikirkan lagi. Dokter yang menangani kasus Aisyah adalah seorang profesional yang berpengalaman dan sangat dihormati di komunitas medis setempat.
Dia mendengarkan cerita Aisyah dengan penuh perhatian, menganggukkan kepala sesekali, sebelum memulai serangkaian pemeriksaan yang komprehensif. Saat ultrasonografi dilakukan, ruangan dipenuhi dengan ketegangan. Layar menunjukkan gambar yang, bagi dokter, tampak tidak biasa dan sulit dijelaskan dari sudut pandang medis. Setelah pemeriksaan selesai, dokter duduk di samping Aisyah, memandangnya dengan ekspresi yang serius dan penuh empati. "Saya belum pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya," kata dokter itu perlahan. "Kehamilan Anda sangat tidak biasa. Tidak ada tanda-tanda biologi yang biasanya kami lihat. Ini bisa menjadi sesuatu yang luar biasa." Tambahnya, mencoba menemukan kata-kata yang tepat tanpa menyebabkan ketakutan. Aisyah, yang hatinya penuh kecemasan, merasakan secercah harapan saat mendengar kata-kata "luar biasa". Mungkin ini memang keajaiban yang sesungguhnya. Kembali ke penginapan, perasaan Aisyah bercampur aduk. Malam itu, dalam kesendirian ruangan, dia menyerahkan dirinya kepada doa dan meditasi, mencari kedamaian di tengah badai emosi yang melanda. "Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, berilah aku petunjuk MU," doanya, mencari pencerahan dalam kenyamanan malam. Rasanya seperti Allah sedang berbicara langsung kepadanya, memberikan ketenangan dan kekuatan baru untuk menghadapi apa yang akan datang. Dalam doa tersebut, Aisyah merasakan sebuah kedamaian yang belum pernah dia rasakan sebelumnya, seolah-olah Allah sendiri sedang menenangkan hati dan pikiran. Keesokan harinya, beberapa jemaah yang awalnya skeptis kini mulai melihat Aisyah dalam cahaya yang berbeda. Mereka mendekatinya dengan rasa hormat dan meminta maaf atas tuduhan dan keraguan sebelumnya. "Kami mendengar tentang pemeriksaan Anda, dan kami mohon maaf telah meragukan Anda," ujar salah seorang jemaah dengan suara rendah. Perubahan sikap ini memberikan sedikit kenyamanan kepada Aisyah, yang selama ini terasa sangat terasing. Namun, meskipun beberapa telah berubah pandangan, masih ada yang tetap mencibir dan mencurigai kejadian ini. Aisyah tahu bahwa dia masih memiliki perjalanan panjang untuk meyakinkan semua orang. Namun dengan dukungan Zahra dan keyakinan barunya, dia merasa lebih kuat untuk menghadapi tantangan tersebut. Aisyah hanya bisa berdoa dan pasrah, memohon kekuatan dan ketabahan dari Allah untuk melewati hari-hari mendatang. Seiring berjalannya waktu, dukungan yang Aisyah terima dari beberapa jemaah yang percaya pada keajaiban mulai memperkuat keberaniannya untuk menghadapi semua skeptisisme dan kritik. Zahra, yang selama ini menjadi teman sekaligus pendamping setia dalam setiap langkahnya, memberikan dukungan moral yang tak ternilai. Allah memberikan kesempatan ini bukan tanpa sebab. "Aisyah, ada hikmah yang mungkin belum kita mengerti," kata Zahra suatu malam saat mereka berbincang di kamar penginapan. Pembicaraan tersebut bukan hanya menenangkan hati Aisyah, tetapi juga mengingatkan dia bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sempit terhadap keadaannya. Dengan dukungan Zahra dan beberapa jamaah yang berpikiran terbuka, Aisyah merasa memiliki kekuatan tambahan untuk menghadapi masa-masa sulit yang mungkin masih akan datang. Di tengah kesulitan yang semakin bertambah, Aisyah memutuskan untuk tetap sabar dan mengandalkan imannya kepada Allah. Setiap hari, dia berdoa dan meminta bimbingannya, berharap bahwa semua yang dia alami adalah bagian dari rencana yang lebih besar yang telah Allah tetapkan untuknya. "Ya Allah, berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk menghadapi ujian ini," doanya setiap malam sebelum tidur. Kesabaran dan kepercayaan yang ditanamkan dalam hati perlahan mengubah ketakutannya menjadi keberanian, memungkinkannya untuk menghadapi keraguan dan kecaman dengan kepala tegak. Di akhir perjalanan ibadahnya, Aisyah merasakan kedamaian yang luar biasa. Kedamaian yang datang bukan hanya dari penerimaan dirinya sendiri, tetapi juga dari keyakinan mendalam bahwa dia dibimbing oleh kehendak ilahi. Saat dia berdiri di depan Ka'bah pada hari terakhirnya di Mekah, dia berdoa dengan penuh haru, "Allah, aku serahkan segala sesuatu kepadamu." Dalam doa yang penuh hormat itu, Aisyah merasa sebagai bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri, dan dia menerima segala ujian dengan hati yang lapang. Kisah Aisyah menjadi sumber inspirasi dan juga peringatan bagi banyak orang. Pengalaman spiritualnya mengajarkan bahwa ujian dan cobaan bisa datang dalam berbagai bentuk, dan bagaimana iman serta kepercayaan kepada Allah dapat memberikan kekuatan untuk menghadapinya.
Kisah ini menjadi sebuah catatan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi adalah kesempatan untuk memperdalam keimanan kita, dan bahwa dalam setiap kejadian yang tampaknya tidak masuk akal secara manusiawi, terdapat pelajaran yang bisa dipelajari. Dengan kekuatan dan keikhlasan baru, Aisyah menyelesaikan ibadahnya di Tanah Suci dengan rasa syukur yang mendalam. Dia kembali ke kampung halamannya tidak hanya sebagai seorang haji yang telah melaksanakan rukun Islam kelima, tetapi juga sebagai seseorang yang telah melewati ujian iman yang mendalam. Kisahnya tersebar luas, mendatangkan beragam reaksi dari masyarakat yang mendengarnya. Bagi sebagian besar, dia adalah bukti kekuatan iman dan ketabahan, sementara bagi yang lain, dia tetap menjadi misteri yang belum terpecahkan. Namun, bagi Aisyah, perjalanan ini telah berubah selamanya, mengajarkannya tentang kekuatan iman, kesabaran, dan pemahaman yang lebih dalam tentang cara-cara Allah yang tidak selalu bisa dipahami tetapi selalu memiliki maksud dan tujuan. Setelah berita tentang kehamilannya menjadi topik perbincangan di kalangan jemaah, Aisyah mulai mengalami perubahan sikap di sekitarnya. Kini, ia tidak hanya melihat penuh tanya, tetapi juga mendapat dukungan yang tidak terduga dari berbagai pihak yang percaya bahwa kehamilannya adalah sebuah keajaiban. Di antara doa dan zikir, banyak jemaah yang mendekatinya, menawarkan kata-kata semangat dan bahkan berbagi cerita mereka sendiri tentang keajaiban yang pernah mereka saksikan. Rasa komunitas ini memberikan kekuatan baru kepada Aisyah, meneguhkan keyakinannya bahwa setiap kejadian dalam hidup memiliki maksud ilahi. Dengan berjalannya waktu, Aisyah mulai merasa lebih tenang dan menerima keadaannya. Dia memahami bahwa perjalanan spiritualnya tidak hanya tentang tawaf atau sa'i, tetapi juga tentang menghadapi ujian yang datang dalam bentuk yang tak terduga. Saat melakukan sholat di depan Ka'bah, dia merasa lebih dekat dengan Allah, memohon kekuatan dan hikmah untuk menghadapi masa depan. Keteguhan hatinya mulai menghasilkan hasil, seolah-olah setiap doa yang dipanjatkan membawa jawaban dari langit. Situasi ini juga membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadi Aisyah. Dia mulai mendokumentasikan pengalamannya, menulis refleksi pribadi yang kemudian dipublikasikannya dalam blog pribadi. Tulisannya yang penuh emosi dan ketulusan mendapat banyak respon positif dari pembaca di seluruh dunia yang terinspirasi oleh keberaniannya dan kekuatan imannya. Media sosial menjadi alat yang ampuh bagi Aisyah untuk menyebarkan pesan tentang harapan dan ketabahan, menginspirasi banyak orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidup mereka. Dalam salah satu tulisannya, Aisyah berbagi bagaimana dia belajar menerima keadaan tak terduga sebagai bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dia menulis tentang pentingnya sabar, keikhlasan, dan mempercayai rencana Allah, bahkan ketika tidak sesuai dengan harapan atau keinginan pribadi. Kehamilannya, yang semula dipandang sebagai beban, kini diterimanya sebagai anugerah dan pelajaran berharga yang mengubah perspektifnya tentang kehidupan dan keimanan. Ketika waktunya tiba untuk Aisyah kembali ke rumah, perasaannya bercampur aduk. Meskipun berat meninggalkan Mekah, dia merasa telah mendapatkan kebijaksanaan yang tak terhingga. Perjalanan kembali ke tanah air bukanlah akhir, tetapi awal baru bagi dirinya sebagai seorang ibu dan sebagai saksi dari kekuatan iman. Aisyah kembali dengan kepala tegak, hati yang penuh dengan kedamaian, dan jiwa yang siap memasuki babak berikutnya dalam hidupnya, membawa cerita dan pengalaman yang akan terus menginspirasi dan menguatkan orang lain di sekitarnya. Setelah kembali ke tanah air, Aisyah disambut bukan hanya oleh keluarga dan teman-teman yang telah merindukannya, tetapi juga oleh komunitas luas yang telah mengikuti kisahnya melalui berbagai media. Kedatangannya menjadi simbol kekuatan dan harapan bagi banyak orang, terutama bagi wanita dan keluarga yang menghadapi kesulitan sendiri. Mereka memandang Aisyah tidak hanya sebagai seorang ibu yang akan segera melahirkan, namun juga sebagai pembawa pesan kekuatan iman yang dapat mengubah cobaan menjadi berkah. Dalam setiap kesempatan, Aisyah berbagi pengalamannya, menceritakan bagaimana perjalanan spiritualnya telah membantu mengatasi ketakutan dan keraguan, dan bagaimana dia belajar untuk menerima dengan sepenuh hati apa yang telah Allah rencanakan untuknya. Peran baru Aisyah sebagai pembicara dan inspirator di komunitasnya membawa lebih banyak makna ke dalam hidupnya. Dia mulai terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, menggunakan pengalamannya untuk membantu orang lain menemukan kekuatan dalam kesulitan. Cerita dan pembelajaran yang dia bagi menjadi cahaya bagi banyak orang yang berjalan dalam kegelapan,
mencari jalan mereka sendiri menuju ketenangan dan pemahaman. Aisyah, yang dulunya mencari keajaiban dalam kesendirian dan dia, kini menjadi sumber keajaiban bagi banyak orang, membuktikan bahwa kadang-kadang kekuatan terbesar kita terungkap melalui ujian terberat kita.